Selamat pagi pendengar setia acara Through the Bible yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita tetap pada schedule kita, yaitu menelusuri Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan hari ini kita sampai di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, pasal yang ke-6. Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Lilin. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu dan mohon tuntunan-Mu. Kami ingin mempelajari firman-Mu. Kami ingin mengerti akan kebenaran-Mu. Bukakanlah akal budi kami, pimpinlah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena hanya 18 ayat, maka Lilin akan membacakannya secara keseluruhan. Silakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah. Tetapi dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel, milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Kemarin kita sudah membahas Galatia pasal 5. Kita sudah
melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan tentang kemerdekaan Kristen. Orang Kristen yang dimerdekakan oleh kebenaran dan kemudian hidup bukan lagi menurut daging, tetapi hidup menurut roh, sehingga menghasilkan buah Roh Kudus. Buah, ya. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati setiap orang percaya itu menghasilkan buah atau membawa efek yang dapat dilihat atau dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh orang di sekeliling kita. Dan itu adalah bukti bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hati seseorang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu pula sebuah bukti bahwa kita adalah milik Kristus, yaitu jikalau Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus tinggal di dalam hati kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat sekarang ini di pasal yang ke-6, ya, pasal yang ke-6 ini adalah pasal terakhir dari surat Galatia. Pasal yang terakhir. Di pasal yang terakhir ini, kelihatannya Rasul Paulus ingin mengajar kepada jemaat-jemaat di Galatia agar mereka sungguh-sungguh menjadi jemaat yang baik, jemaat yang memuliakan Tuhan, jemaat yang sungguh-sungguh bukan hanya memuliakan Tuhan saja tentu, ya, tetapi justru jemaat yang memuliakan Tuhan itu adalah jemaat yang bersaksi, adalah jemaat yang akan memenangkan jiwa, adalah jemaat yang akan menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran bagi orang-orang di provinsi Galatia. Nah, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, lihat di Galatia pasal 6 ini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya, di dalam berjemaat, di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sekalipun kita sudah diselamatkan, tetapi karena kita masih tinggal di dalam daging, karena kita masih tinggal di dunia ini dengan segala kondisinya, segala situasinya yang menggoda dan yang menarik kita, sehingga tetap masih ada kemungkinan bagi seseorang yang sudah dilahirkan kembali untuk melakukan sesuatu pelanggaran. Dari pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa setelah menjadi orang Kristen maka hidupnya akan sempurna. Oh tidak. Ketika kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, memang kita sudah mengaku diri berdosa dan sudah menyesali dosa kita. Oleh sebab itu, Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan menjadikan hati kita hati yang kudus. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan kepada kita posisinya yang kudus. Dan dia mengambil alih posisi kita yang berdosa dan yang terkutuk itu. Sehingga dia menjadi manusia berdosa dan menjadi manusia terkutuk. Tergantung di atas kayu salib menggantikan kita. Dan kita pun diberilah posisi yang kudus. Dan hati yang kudus. Namun kita masih tetap tinggal di dunia ini. Dan kita diperintahkan untuk membangun karakter yang kudus. Nah, dalam rangka membangun karakter yang kudus inilah kita harus hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging, seperti yang telah kita bahas kemarin. Yaitu hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Ya, kita harus mempunyai tekad itu. Tetapi karena kita masih hidup di dalam daging,
Dan karena kita masih tinggal di dalam dunia ini, dan kita masih terpengaruh oleh situasi kondisi dunia ini, maka tentu tidak tertutup kemungkinan dalam melakukan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita bisa ada yang salah. Nah, oleh sebab itulah kita lihat di sini, Rasul Paulus menulis, katanya, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, jadi jikalau seseorang melakukan pelanggaran di dalam jemaat, kumpulan anak-anak Tuhan, maka kamu yang rohani, yang merasa diri lebih rohani, bukan mengejeknya, apalagi menggosipkannya. Tetapi katanya kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi barang siapa yang merasa dirinya lebih rohani, barang siapa merasa dirinya lebih dewasa, barang siapa merasa sebagai saudaranya seiman, bertanggung jawab untuk memimpin orang itu ke jalan yang benar, memimpinnya ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, dalam roh lemah lembut, katanya. Jadi bukan memimpinnya sambil kesel, juga bukan memimpinnya sambil marah-marah, bahkan sambil memimpinnya malah sambil menjelek-jelekannya, menggosipkannya. Tentu itu bukan memimpin yang tulus. Tetapi di sini katanya memimpinnya ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, sambil menjaga diri. Jadi orang yang membimbing orang itu harus menjaga dirinya juga, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, khusus bagi pengkhotbah yang seringkali sudah berkhotbah di mimbar, menentang iblis, mengungkapkan kesalahannya, memberitakan Injil, itu adalah sebuah peperangan rohani terhadap iblis. Iblis tidak akan pergi darimu. Bahkan terhadap Tuhan Yesus pun sesudah mencobainya, Alkitab mencatat, katanya, iblis mundur dan menunggu kesempatan. Oleh sebab itulah bagi orang Kristen yang sudah terlibat ke dalam pelayanan terutama, iblis akan meningkatkan segala pencobaan, dan iblis akan meningkatkan segala usaha peperangannya terhadap engkau. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau engkau merasa diri sebagai orang Kristen yang lebih dewasa, yang sudah banyak melayani, maka engkau harus super hati-hati. Engkau betul-betul harus sangat hati-hati. Mengapa? Karena iblis mungkin sangat keki terhadap kamu, sangat marah terhadap kamu. Engkau terlebih lagi sudah memenangkan jiwa. Engkau mungkin sudah bersaksi bagi Kristus di sana-sini. Maka kekesalan iblis itu mungkin memuncak terhadap engkau. Dan dia mencari jalan bagaimana dia bisa menjatuhkan engkau. Dan dia menunggu kesempatan tiba. Menunggu dan menunggu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, janganlah ada di antara kita yang sombong. Janganlah ada di antara kita yang merasa bahwa, oh, saya tidak akan kena pencobaan. Oh, si Anu kena pencobaan, si dia kena pencobaan, saya tidak. Oh, jangan berkata demikian. Karena di sini Rasul Paulus berkata, kalau ada teman kita kena pencobaan, kita harus berusaha untuk menolongnya dalam roh lemah lembut, sambil menjaga diri kita sendiri, supaya jangan kena pencobaan, sambil menjaga diri kita sendiri. Nah, kemudian di ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata, bertolong-tolonganlah
menanggung bebanmu, ya, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus yang mengajarkan kepada kita saling mengasihi. Dalam Injil Yohanes pasal 13 dikatakan, hendaklah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling. Di dalam kumpulan murid-murid Tuhan harus terjadi saling. Jadi bukan hanya sepihak, tetapi saling. Saling bertolong-tolongan. Nah, bertolong-tolongan menanggung beban. Jangan orang yang mau hanya menerima saja, tidak mau beri, lama-lama orang lain capek. Oleh sebab itu kita perlu saling. Ya, kalau orang sudah pernah menolong kita, kita pun mencari kesempatan bagaimana kita bisa menolong dia. Nah, itulah orang Kristen yang baik, murid Tuhan yang patut dibanggakan oleh Tuhan. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang, di ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, ya, seorang menyangka bahwa dia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, tentu jangan ada orang yang sombong yang menyangka dirinya sangat berarti. Ya, namun dalam kenyataan sebenarnya dia tidak berarti. Wah, itu kan menipu diri sendiri, hanya ini aja, besar kepala. Ya. Kalau orang kita di sini bilang, ini besar kepala sendiri aja gitu, ya, merasa diri besar gitu. Di dalam kumpulan murid, di dalam jemaat, ya, hal demikian harus dihindarkan. Jangan menganggap diri penting. Ya. Sebab jemaat terbentuk dari berbagai orang. Ya, kalau Anda merasa diri penting, Anda bersikap orang lain tidak penting, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau orang lain tidak ada, tinggal kamu sendiri? Apakah itu masih sebuah jemaat? Apakah itu jadi berarti? Oh, tidak ada arti apa-apa lagi. Nah, di sini dikatakan menipu diri sendiri. Ya. Ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam jemaat lokal, sebuah jemaat lokal, tiap-tiap anggota jemaat itu harus senantiasa menilai dirinya sendiri, harus senantiasa ingat, harus senantiasa siuman, sadar diri, mawas diri. Bahkan kita boleh bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang sudah saya lakukan bagi Tuhan di dalam jemaat ini? Apakah yang sudah saya kerjakan? Hasil apakah yang sudah saya bawa? Apakah yang telah saya sumbangkan kepada jemaat? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, cobalah kalau Anda tanya pada diri Anda sendiri, sudahkah Anda menjadi anggota jemaat yang baik? Seandainya semua orang di dalam jemaat itu seperti saya, apakah gereja tambah maju atau tambah mundur? Sungguhkah Anda seorang Kristen yang mencari kebenaran? Atau Anda sebenarnya tidak antusias sekalipun, sedikit pun terhadap kebenaran? Apakah Anda peduli selama ini gereja Anda berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Atau Anda hanya sekedar sebagai orang Kristen yang apatis? Nah, kita perlu mengintrospeksi diri kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertama-tama sebagai orang Kristen yang baik, sebagai anggota jemaat yang baik, kita harus mengejar kebenaran. Mengejar kebenaran itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Itu sebuah bukti. Dan kita harus mengejar kebenaran.
Dan jikalau ada kebenaran kita peroleh, kita mendapat penerangan, kita mendapatkan pengajaran, kita membaca buku yang benar, mendengarkan khotbah yang benar, through the Bible, sekarang kita belajar firman Tuhan, Anda bisa menyocokkan dengan apa yang diajarkan di jemaat, di gereja Anda. Mana yang salah, mana yang benar, Anda harus dapat membedakannya. Itulah gunanya Tuhan memberikan akal budi kepada kita. Dan jikalau Anda peduli, kalau Anda seorang gembala sidang, Anda seorang pengkhotbah, maka Anda harus mengajarkan yang benar. Dan selalu introspeksi diri, apakah pengajaran saya sesuai dengan Alkitab atau tidak. Dan jikalau pendengar adalah orang Kristen biasa, anggota jemaat, apapun juga posisi Anda, jikalau Anda tahu ada yang lebih benar, beritahukanlah yang lebih benar itu kepada pengajar firman, supaya orang lain mendapat berkat, supaya gereja itu menjadi lebih benar dan lebih benar. Jangan naif. Memang tidak ada gereja yang sempurna di muka bumi ini, tetapi ada gereja yang lebih benar dari yang lain. Artinya ada gereja yang 50% benar saja. Ada gereja yang 80% atau 70% benar sesuai dengan Alkitab. Mungkin ada gereja yang 90% sesuai dengan Alkitab. Atau ada gereja yang 99% sesuai dengan Alkitab. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita menjadi orang Kristen yang cinta kebenaran. Tentu kebenaran Alkitab. Dan kemudian kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan, di dalam jemaat. Sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita dan bertanya, seandainya tiap-tiap anggota jemaat seperti saya, apakah gereja menjadi tambah lebih benar? Apakah gereja akan lebih banyak memenangkan jiwa? Apakah kebaktian yang akan dihadiri lebih banyak orang? Mari kita bertanya. Jangan bermegah atas orang lain, atas apa yang dicapai oleh orang lain. Marilah kita berusaha untuk mencapai sesuatu, dan kemudian kita bermegah atas apa yang kita capai. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ayat yang kelima, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ya, kita tidak bisa suruh orang lain memikul tanggungan diri kita. Kita akan memikul tanggungan diri kita sendiri. Tiap-tiap orang nanti akan berdiri di hadapan Tuhan, akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Waktu itu kita tidak bisa bersandar kepada orang lain. Waktu itu Tuhan akan bertanya tentang diri kita sendiri, tentang apa yang kita perbuat, tentang sikap kita terhadap kebenaran, tentang semua tindak tanduk kita. Kita harus mempertanggungjawabkannya sendiri. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Galatia dan di semua jemaat yang didirikannya, supaya terjadi keseimbangan, supaya ada orang yang rela menyerahkan hidupnya khusus untuk memberitakan Injil dan tidak bekerja yang lain untuk mencari nafkah. Jadi ada orang yang mempersembahkan hidupnya, waktunya seluruhnya untuk menggembalakan jemaat, untuk memberitakan Injil, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini masih tetap tinggal di dalam daging, masih tetap perlu makan. Oleh sebab itu, mereka memerlukan makanan.
Mereka memerlukan pakaian, memerlukan rumah, memerlukan mobil, dan lain sebagainya. Dan Rasul Paulus mengajar kepada jemaat-jemaat yang didirikannya, supaya mereka memberikan imbalan kepada orang yang mengajarkan firman kepada mereka. Jadi maksudnya demikian. Mereka menerima harta rohani orang tersebut, dan patutlah bagi mereka untuk membagikan harta materi yang dipunyai oleh mereka kepada orang tersebut. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini aturan yang Rasul Paulus mau dilaksanakan di dalam setiap jemaat. Ya, waktu kita menunjukkan bahwa kita harus kembali ke operator untuk mendengarkan penuntun kehidupan. Saya serahkan kepada operator, silakan. Oke, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Galatia pasal 6 ayat 6. Rasul Paulus mau agar orang-orang Kristen yang tidak melayani Tuhan secara full time, berarti mereka masih bekerja dan mempunyai penghasilan, mereka memiliki kekayaan materi. Sementara ada orang yang menyerahkan hidupnya, waktunya, semuanya untuk pekerjaan rohani, full time untuk mengajar, untuk menggembalakan jemaat, untuk menginjil. Nah, orang-orang yang menerima pengajaran mereka, orang-orang yang digembalakan oleh mereka, di sini dikatakan membagi, disuruh untuk membagi segala sesuatu yang ada padanya, ya, dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, tentu tidak bertentangan dengan bagian lain di mana firman Tuhan dikatakan, yaitu mengembalikan persepuluhan. Tuhan mengatur di dalam kitab Maliaki dan di tempat yang lain, di hukum Taurat. Tuhan mengatur 11 suku memberikan atau mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengangkat satu suku, suku Lewi, sebagai suku yang khusus untuk melayani dia. Dan suku Lewi tidak diberi jatah wilayah tanah untuk mereka bertani, dan jatah mereka itu adalah persepuluhan. Jadi 11 suku mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan 1/10 yang dikembalikan oleh 11 suku itu kepada suku Lewi. Jadi bukan suku lain menggaji suku Lewi. Allah yang menggaji suku Lewi. Suku lain yang 11 suku lain itu mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang menggaji suku Lewi itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen yang mengasihi Tuhan, orang Kristen yang mengasihi orang-orang yang melayaninya, mereka pasti mengembalikan persepuluhan dengan setia. Karena mereka tahu itu hak Tuhan. Di sini Rasul Paulus berkata, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, orang Kristen bukanlah orang yang menerima sesuatu dari orang terus dan tidak pernah berpikir untuk mengembalikan, untuk membalas budinya. Bukan. Orang Kristen bukan yang demikian. Orang Kristen adalah orang yang, jikalau kita menerima budi baik seseorang, kita berpikir bagaimana kita bisa membalasnya. Nah, banyak orang Kristen tidak memahami bahwa firman Tuhan yang mereka dengar tiap hari itu adalah kekayaan rohani yang dibagikan oleh
seorang pelayan Tuhan. Dan jikalau dia merasa mendapat berkat dari kekayaan rohani yang dibagikan itu, maka sepatutnya lah, sekali lagi, sepatutnya lah dia ikut membantu orang itu. Membantunya supaya dia bisa hidup dengan baik. Membantunya supaya dengan lebih leluasa dapat memberitakan Injil. Dapat dengan leluasa memenangkan jiwa. Sepatutnya demikian. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 katanya. Jangan sesat. Jangan sesat. Maksudnya jangan berpikir yang ngaco-ngaco. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan sesat. Jangan salah sangka terhadap Allah. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Mengapa hadis berbicara tentang membagikan sesuatu kepada yang mengajarkan firman? Lalu Rasul Paulus berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena mungkin ada orang tidak begitu percaya dan berpikir bahwa Tuhan itu main-main. Ketika Tuhan berkata bahwa dia akan memberkati orang-orang yang mengasihi hambanya. Dia akan memberkati hidup orang yang ikut ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Barangkali ada orang yang berpikir Tuhan main-main. Oleh sebab itu Rasul Paulus di sini berkata, jangan sesat. Ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang, itu akan dituainya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, orang Kristen yang mengasihi Tuhan, orang Kristen yang mengerti kebenaran, kita memberikan sesuatu. Kita membagikan sesuatu. Kita tahu Tuhan mencatat semuanya itu. Itu tidak akan sia-sia. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Jangan kita menabur dalam daging. Marilah kita menabur di dalam roh. Apa itu menabur dalam daging dan apa itu menabur dalam roh? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika kita ikutin keinginan daging kita untuk menghabiskan berkat Tuhan yang Dia limpahkan bagi kita, itulah namanya kita menabur dalam daging. Ketika kita ikutin kemauan mata kita, ya, dan kita lakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh mata kita, ketika kita ikutin keinginan telinga kita, dan kita lakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh telinga kita, ketika kita ikutin keinginan mulut kita, sehingga kita mau makan dan tidak pernah berhenti dan makan yang mahal-mahal, sehingga kita habiskan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk kebutuhan kedagingan. Dan itu berakhir dalam kebinasaan. Badan kita semuanya nanti akan binasa punya. Tetapi marilah kita menabur dalam roh. Mari kita menabur di dalam roh. Yaitu kita dengan penuh pengertian. Bukan secara membabi buta. Dengan penuh kesadaran. Kita ikut ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan rohani. Kita ikut ambil bagian di dalam penginjilan. Anda bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan yang saya kerjakan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dalam setahun lebih dari 10 kali saya memberikan seminar. Dan di dalam setiap seminar dilakukan, diperlukan orang yang menyumbang makanan. Diperlukan orang yang untuk menyumbang transportasi dan lain-lain sebagainya. Terutama ketika seminar ke daerah. Dan diperlukan orang Kristen yang yakin bahwa ini pelayanan yang benar. Dan ikut ambil bagian menabur di dalam roh. Nanti dia pasti akan menuai di dalam roh juga.
akan menuai kehidupan katanya. Menuai hidup yang kekal dari roh itu. Menuai harta rohani di sorga. Dan ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik katanya. Oh ya, orang Kristen tidak boleh jemu berbuat baik ya, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Betul, setiap perbuatan kita akan mengikuti kita katanya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dikatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Anda mau perbuatan apa yang menyertai Anda ke surga nanti? Perbuatan yang memalukan? Atau perbuatan yang patut dikenang dan yang patut diperdengarkan, yang memuliakan Tuhan? Ya, kita akan menuai. Ketika kita berbuat baik terus, satu hari kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah tentu. Ada catatan di sini. Dengan ketetapan, jika kita tidak menjadi lemah. Oleh sebab itu jangan jadi lemah. Jangan jadi mundur. Apalagi terhanyut. Ya. Kemudian ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita. Ya, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang. Ya, semua orang, tidak ada kekecualian. Di sini dikatakan. Namun, tetapi, ya, terutama kalau fasilitas kita terbatas, kalau kemampuan kita terbatas, kalau kesempatan kita terbatas. Di sini dikatakan terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita perhatikan, ya, karena apa? Karena dia saudara kita seiman. Karena nanti kita akan bertemu dengan dia di sorga. Karena nanti kita akan berkumpul bersama dengan dia. Ya, kita mau berbuat baik, ya, bagi semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kawan-kawan kita seiman. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Ayat yang ke-11. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Rupanya Paulus kalau dia tulis itu besar-besar hurufnya. Oleh sebab itu banyak penafsir Alkitab menafsirkan bahwa Rasul Paulus ini ada masalah pada penglihatannya. Ada masalah. Zaman itu belum ditemukan kacamata. Wah, kalau ada masalah dalam matanya, maka itu dia memerlukan orang untuk menemaninya. Dia memerlukan teman sepelayanan. Murid-muridnya yang mengasihinya, yang mungkin perlu menuntunnya. Perlu membimbingnya, mengambilkan dia barang dan lain sebagainya. Ya, menurut penafsiran, dan memang kelihatannya begitu, dia ada masalah di matanya. Sebagai orang yang banyak membaca, dan buku zaman itu bukan seperti buku zaman sekarang. Tulisannya sulit dibaca karena ditulis di kulit, kulitnya warnanya buram. Ya, itu nggak enak dilihat. Katanya, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, secara lahiriah menonjolkan diri. Merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Ini orang-orang yang menonjolkan diri secara lahiriah. Membanggakan ketampanan. Ya. Membanggakan kecantikan. Wah, ini bahaya. Bahaya. Ya. Ini orang-orang yang mau menonjolkan diri secara lahiriah. Dari lahiriah. Nah, orang Yahudi ada kebanggaan lain lagi. Sudah disunat katanya. Disunat. Jadi kebanggaan lahiriah. Katanya, menonjolkan diri sebagai orang yang disunat katanya. Padahal itu nggak ada arti apa-apa. Disunat itu hanyalah tanda
sebuah tanda yang Tuhan pasang kepada setiap laki-laki keturunan Abraham, bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang telah berjanji bahwa Yehova adalah Allah mereka dan mereka umat dari Yehova. Itu janji. Jadi itu ditanda, ya, ditandain. Seperti sekarang kalau orang punya banyak sapi dipiara, supaya jangan ketukar, ditanda, dicap punggungnya pakai besi yang dipanaskan itu sehingga punggungnya ada bekas gitu. Nah, sunat itu adalah cap, ya, dibekaskan gitu, ya, sehingga itu menjadi tanda. Katanya mereka itu menonjolkan diri, bangga. Nah, dengan maksud apa katanya? Untuk supaya ini mengajak orang lebih banyak, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus, ya. Itu supaya mereka berbuat demikian katanya, karena supaya mereka tidak dimusuhi oleh orang-orang Yahudi. Supaya mereka tidak dimusuhi oleh orang Yahudi, tidak dianiaya karena salib Kristus katanya. Nah, sebab ayat 13, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, mereka sendiri tidak sanggup memelihara hukum Taurat, ya. Mereka bohong juga gitu. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Mereka mau kamu menyunatkan diri supaya mereka gembar-gembira. Itu kan dia juga ikut sama-sama dengan kita menyunatkan diri. Bermegah secara lahiriah keadaanmu katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang ini, ya, di ayat yang ke-14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus bilang, saya tidak mau bermegah. Saya tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Apalah yang mau dimegahkan? Ya kan? Dia tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Oh, ini sebuah statement yang sangat-sangat indah. Sebab olehnya katanya, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kata Rasul Paulus, saya hanya ingin bermegah atas salib. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, pada zaman itu, zaman Rasul Paulus hidup, salib itu sebenarnya tempat di mana orang dihukum mati. Kalau untuk ukurannya sekarang ini kursi listrik di Amerika. Kalau di Irak itu tiang gantungannya gitu. Nah, mana ada orang yang pasang kursi listrik di rumahnya sebagai hiasan? Mana ada orang yang bikin tiang gantungan untuk gantung orang mati dan biar bikin hiasan di rumahnya? Tidak ada. Mengapa? Wah, ngeri sekali. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mengapa hari ini salib menjadi indah di mata kita? Mengapa di atas gereja dipasangin salib? Mengapa di mimbar dipasangin salib? Mengapa wanita-wanita bikin kalung emas dan digantungkan salib di situ? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Karena Rasul Paulus berkata, aku hanya ingin bermegah atas salib Yesus Kristus saja. Karena olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya. Yesus Kristus telah disalibkan bagiku di atas kayu salib seperti itu. Dan itu indah. Dan orang Kristen mengenang salib itu dengan membuat dari kayu diikat. Dan kemudian lama-lama mereka bikin dari besi, dari perak, dari emas. Dan akhirnya salib menjadi sesuatu yang indah. Yang tadinya adalah sesuatu yang mengerikan, kemudian menjadi sesuatu yang indah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap kali kita melihat salib, kita ingat Tuhan kita tersalib di situ. Kita ingat Tuhan kita dipaku di situ. Demi siapa? Demi diriku. Demi supaya aku diselamatkan. Demi supaya aku bisa masuk surga. Dan oleh sebab itulah, aku pun memandang bahwa dunia telah disalibkan. Bagiku dunia sudah disalibkan. Aku tidak mau lagi dunia ini. Dan katanya, sebab olehnya dunia
telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, aku orang yang sudah disalibkan. Sekarang yang hidup ini bukan diriku, tetapi Yesus Kristuslah yang hidup di dalam aku. Ayat 15 katakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Oh ya, betul sekali. Betul sekali. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Itu urusan lahiriah. Itu urusan lahiriah. Tetapi katanya, tetapi menjadi ciptaan baru. Hatiku diperbaharui, ya. Menjadi ciptaan baru, ya. Menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menjadi ciptaan baru. Sudahkah engkau menjadi menjadi ciptaan baru? Ya, sudahkah? Ya. Dan katanya, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh konsep ini, ya, oleh keyakinan ini, oleh patokan ini, oleh kanon ini, ya. Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka. Ya, Rasul Paulus ingin jemaat-jemaat di Galatia mendengarkan ini dan sungguh-sungguh mencamkan bahwa ya, tiap-tiap orang Kristen harus dapat melihat bahwa dirinya sudah mati. Ya, jadi dia sudah tersalib bagi dunia ini dan dunia sudah tersalib baginya juga. Dan inilah kebenaran, ya. Damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah, ya. Jadi Rasul Paulus mau apa? Rasul Paulus mau supaya turunlah rahmat Tuhan atas orang-orang Kristen, atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tentu sebagai orang Yahudi, dan tentu ya rahmat Tuhan turun juga atas orang lain lah kiranya, supaya mereka bisa diselamatkan. Dan demikian juga dengan orang Israel. Ya, kita tidak mengasihi orang Israel istimewa, kita mengasihi semua orang. Tetapi kita di sini Rasul Paulus memberikan sebuah patokan. Teman-teman kita seiman, itu menjadi perhatian khusus ya bagi kita. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, di sini dikatakan selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Jangan ada orang yang bikin susah lagi. Jangan ada orang yang mau menyimpang lagi gitu. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Karena itu tubuh Rasul Paulus mungkin penuh dengan lecet, ya, penuh dengan bekas luka. Pada tubuhku ada tanda milik Yesus. Ketika saya di Amerika, di dalam sebuah kebaktian, saya menyaksikan seorang Kristen, seorang gembala, ya, seorang gembala jemaat di Uni Soviet dulu, ya. Dan setelah itu ada kebebasan, kemudian dia pergi ke Amerika dan dia bersaksi. Ketika dia bersaksi, dia minta izin, tolong, dia bilang dia buka baju. Sekali dia buka baju, oh, badannya penuh dengan bekas disiksa, penuh dengan bekas luka-luka, ya. Dan dia putar badannya, hampir seluruh badan. Oh, orang-orang di dalam jemaat yang menyaksikan semuanya, ya, tegang, dan ada yang mencucurkan air mata. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Pada tubuh Rasul Paulus ada tanda milik Yesus. Kalau kita berjuang bagi Injil, karena kita membela Yesus Kristus. Jikalau kita sungguh membela Yesus Kristus, sampai kita disiksa, sampai di badan kita terjadi bekas dan ada tanda. Jikalau kita pergi memberitakan Injil, sampai kita jatuh atau lecet atau apa, oh ya, itu lecet yang indah, itu tanda yang indah, itu tanda milik Yesus Kristus. Tanda kita milik Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Ya, saudara-saudara. Amin katanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sungguh indah. Ya. Doa Rasul Paulus supaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh jemaat Galatia. Tentu roh kita juga
murid-muridnya, orang-orang yang dihasilkan dari murid-muridnya kepada murid-muridnya dan kepada murid-muridnya lagi. Jadi murid-muridnya demi murid-muridnya, kita generasi keberapa ini ya. Dan kita bersyukur ya ada surat seperti surat Galatia ini. Surat yang memberitahukan kepada kita dengan secara tegas ya bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. Kita diselamatkan ya melalui percaya kepada Yesus Kristus. Bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu tidak melalui perbuatan, tidak melalui ritual ibadah, tidak melalui upacara ini itu sunat dan lain sebagainya, tidak. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, dan kita percaya kepadanya. Pada saat kita percaya kepadanya, maka kita diselamatkan. Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, kita menjadi ciptaan baru. Dan Tuhan Yesus memberikan kita posisinya yang kudus, dan Dia mengambil alih posisi kita yang berdosa. Kita menjadi ciptaan baru. Kita menjadi salah satu dari anak-anak Allah. Oleh sebab itu, ya Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita semuanya. Dan sampai di sinilah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan surat Galatia ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami sudah menyelesaikan pembahasan surat Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus. Mohon Tuhan berkati, biarlah dia tertanam di dalam hati kami, selalu mengingatkan kami. Dan Tuhan, biarlah kami bertumbuh di dalam kerohanian, bertumbuh secara subur Tuhan. Makin hari, makin mengenal Engkau dengan baik, makin mengasihi Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, pendengar yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita selesaikan surat Galatia ini. Dan ketahuilah, bulan Mei ini saya ada yang harus dilakukan di Amerika Serikat. Jadi saya berangkat ke Amerika dan akan kembali pada akhir bulan Mei. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, surat Efesus akan kita bahas pada bulan Juni tanggal yang keempat ya. Bulan Juni tanggal 4 kita akan membahas surat Efesus jikalau tidak ada halangan ya. Doakan supaya perjalanan saya menuju ke New York dan Newington, yaitu ke Immanuel Baptist Theological Seminary ya, Immanuel ya. Dan Tuhan kiranya memberkati Anda, dan tolong doakan supaya nanti di akhir bulan Mei saya kembali dan kita sama-sama membahas surat Efesus. Saya kembalikan kepada operator. Amin.